Sini semangat. Oh, sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله ثم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, Allahumma rabbi yassir, Allahumma rabbi tamim bil khair, rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa mukhraja sidq, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya kita digerakkan hati oleh Allah untuk datang ke rumah Allah ini walaupun dalam keadaan wajib patuh pada SOP, tapi tidaklah menghalang ia untuk menjadikan kesusahan dan keberatan untuk tidak mendatangi rumah Allah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, mengemarahkannya kita rumah Allah ini akan mendatangkan dan mendapatkan keberkatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat dan salamnya mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kebenaran jalan hidup kepada kita semuanya, minadh dhulumati ila nur wa minadh dhalalah ila hidayah. Tuan-tuan, perkongsian kita pada pertemuan malam ini kita masih menyambung perkongsian pada minggu yang lalu. Malam ini kita akan berbicara tentang 30 hikmah di sebalik datangnya musibah di dalam kehidupan. Mari kita bincang apabila musibah datang kepada manusia, apabila datang musibah kepada kita, maka di dalam satu patah ulama, al-hikmatu fiha hikmatun, al-musibatu fiha hikmatun, li'anna al-musibah dhalatul mu'min. Pada setiap musibah yang menimpa pasti akan datang hikmah di sebaliknya. Karena hikmah itu mutiara yang hilang, yang wajib dicari oleh orang beriman agar ia jumpa apa di sebaliknya. Maknanya di sini memberi satu pengajaran kepada kita. Pada pertemuan minggu yang lalu Anda dah bagi tahu dengan tuan-tuan, tiada siapa orang yang hidup nak ditimpa musibah. Tak ada siapa, tuan-tuan. Bahasa kasarnya bodohlah kita kalau kita nak datang musibah, kita nantang musibah. Tak. Tetapi jika Allah datangkan musibah, minggu lalu Anda sebut ada langkah kita menghadapi musibah. Nah, jika langkah-langkah ini sudah kita lakukan, maka kita akan jumpa apa di sebalik musibah, kenapa ia berlaku. Ingat tuan-tuan, langkah yang ketujuh, kalau tuan-tuan masih ingat pelajaran minggu yang lalu,
syukuri masih ada nikmat yang belum diambil oleh Allah dari musibah yang datang. Contoh anak sendiri tuan-tuan, anak pernah sebut minggu yang lalu. Anak kaki jatuh, sudah 7 bulan. Tanggal 3 Januari, anak ingat lagi, tanggal 3 Januari anak bagi kuliah dekat Bukit Rimau. Anak pernah sebut lagi, 9 tahun anak mengajar di situ tuan-tuan. Setakat ini selama ini anak ingat di situ ada lubang, sebab lubang itu dekat parking. Tapi takdirnya Allah, malam itu ana lupa. Sikit aja lupa. Nah, yang orang lupa nak macam mana? Akhirnya apa? Jatuh. Tapi di sebalik ana jatuh ada hikmahnya. Kenapa? Itu tempat diturap oleh EJK. Maknanya kalau ana tak jatuh memang tak diturap. Oh, itu hikmahnya aku jumpa dah. Rupanya nunggu ustaz jatuh baru diturap. Yang kedua contoh hikmah nih. Masa COVID-19 ustaz-ustaz termasuk orang sendiri totally tak boleh kemana-mana, tak ada apa ceramah, duduk di rumah. Tuh. Lalu macam mana? Adalah sekali-sekali tu Zoom ke Facebook ada juga. Tuh, sekali-sekali je lah. Sebulan adalah 2-3 kali juga. Tuh. Tetapi apa hikmahnya? Anak dipanggil oleh mertua. Sejak PKPB, anak duduk di rumah mertua. Mertua anak dah 95 tahun. Tapi alhamdulillah masih sehat lagi. Apa yang anak dapat? Tiap-tiap waktu solat anak pimpin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh semua. Dan tiap sehari 2 kali anak bagi ceramah. Kuliah maghrib, kuliah subuh. Setiap hari sepanjang PKPB. Sampai PKPB sampai tanggal 1 Julai baru ni. Dan yang lebih anak syukur alhamdulillah, hikmah anak dapat apa? Anak dapat intensif mengajar anak. Anak ajar anak umur 7 tahun. Dan syukurnya lagi, mungkin Allah bagi otak yang baik. Kahfi hafal. Al-Mulk, As-Sajdah, Ar-Rahman, Waqi'ah, Surah Nuh dan Juzul 30. Itu yang anak buat. Sampai anak menitik air mata. Salman, syukur Walid tak ada ceramah. Walid boleh ajar Salman tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Tuh. Anak-anak nanya mudah-mudah kan. Tapi syukur alhamdulillah. Kalau tidak, memang anak tak dapat benar ini semua. Tuh, nampak tak? Mungkin kita kena musibah, kita hilang punca, kita hilang pekerjaan. Tapi ada yang lain apa? Alhamdulillah Allah bagi anak dapat mengajar anak intensif. Kalau hari biasa macam sekarang tak boleh. So maknanya di sini pada setiap apa yang berlaku jangan pandang musibah yang berlaku, tetapi ada hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku. Disitulah namanya orang beriman akan mengambil apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tuh. Kalau tuan-tuan, apa yang sedang berlaku sekarang, musibah yang tengah menimpa tuan-tuan sekarang, jangan pandang apa yang menimpa tuan-tuan, pandang sisi yang lain, pandang sudut lain yang mungkin ada kebaikan dari apa yang musibah tengah berlaku sekarang. Insya Allah kita akan dapat mengambil hikmah yang akan kita bincang pada malam ini. Boleh faham sampai sini tuan-tuan? Ini mukadimah dulu tuan, belum besar lagi. Baik, mari sekarang kita bincang 30 hikmah di sebalik datangnya musibah. Tolong diingat, catat kalau perlu. Mungkin hikmah ini ada salah satu di antara yang sedang berlaku pada tuan-tuan sekalian. Atau mungkin yang sedang berlaku pada diri anda sendiri. Jadi persoalannya, apakah di sebalik musibah yang ditimpakan Allah kepada kita? Musibah yang datang kepada kita, hikmah yang pertama, untuk menambahkan, untuk meningkatkan, untuk memantapkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Mungkin selama ini iman tuan-tuan goyah, mungkin selama ini iman tuan-tuan tak mantap. Maka Allah datangkan musibah agar tuan-tuan lebih mantap dan lebih yakin iman bahwasanya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Kan begitu. Maknanya apa? Ketika musibah belum datang, iman tuan-tuan macam ni. Ya Allah, aku yakin sekarang ya Allah, Engkau lebih berkuasa.
Nampak tak nampak? Kadang-kadang kan kita kan jenis orang-orang yang jenis rasionalis, jenis tak boleh cepat yakin. Tak ada kena-mengena ni semua. Sama sekarang pun ini tak ada kena-mengena dengan keyakinan. Ini musibah ni zahiriah. Jadi orang yang begini ketika musibah datang, keyakinan bukan makin tambah mantap, keyakinan lagi tambah goyang, tuan-tuan. Maka bagi orang yang beriman, musibah yang datang, hikmah yang pertama untuk mendatangkan keyakinan, untuk mendatangkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, mungkin selama tuan-tuan hidup ini iman tuan-tuan mudah goyang. Lepas tuan-tuan kena musibah, lepas datang musibah, mungkin tuan-tuan akan lebih yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kan iman kan caranya macam-macam. Orang beriman caranya kan masing-masing. Ada orang beriman seperti kita bincang dengan musibah yang datang. Ada orang yang beriman dengan penyakit yang datang. Ada orang yang beriman dengan berbagai macam, 1001 macam Allah datangkan keyakinan dengan sebab musibah yang didatangkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan musibah COVID-19 yang menimpa umat Islam akhir zaman seluruh dunia, ia boleh menyedarkan kita dan meyakinkan kita di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat yang pertama. Tuh. Baik. Satu. Yang kedua, Anda cepatkan saja sebab Isya berhenti, tuan-tuan. Ini kalau tak siap nih mungkin sambung tahun depan kasih. 30 ini banyak. Yang kedua, apakah hikmah di sebalik musibah yang datang? Hikmah datangnya musibah yang kedua untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Amerika tuh rasa hebat, rasa besar. Negara superpower. Tetapi ketika penyakit datang, COVID-19 yang mata terlampak, negara itulah yang paling teruk dilanda sekarang, tuan-tuan. Berjuta orang dah mati, tuan-tuan. Brazil nomor 2, England. Apa? Maknanya di sini, tuan-tuan, kalau kita rasa besar, ada yang maha besar. Kalau kita hebat, ada yang maha hebat. Maka Allah datangkan musibah untuk menunjukkan kepada kita akan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kita mengagungkan, kita melaungkan takbir, kita pun sebut azan, kita pun sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau tuan-tuan di sini ada yang besar karena pangkatnya, ada yang besar karena kuasanya, ada yang besar karena jawatannya, ada yang besar karena hartanya, ada yang maha besar. Nampak? Datangkan penyakit yang mata tak boleh nampak. Masya Allah, tabarakallah. Takutnya kita dalam penyakit yang tak nampak ni, macam-macam dibuat. Nampak? Oleh kerana itu, apa sih kita nak rasa besar-besar sangat, tuan-tuan? Kita ni kerdil di mata Allah. Kita ni hina di mata Allah. Allah datangkan penyakit yang tak dapat mata, kelang kabut kita semua juga. Maka hikmah yang kedua, datangnya musibah yang menimpa manusia, yang kedua adalah untuk menunjukkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih hikmah di sebalik datangnya musibah? Ya. Kebalikan dari yang kedua tadi. Hikmah yang ketiga untuk menunjukkan kehinaan dan kehambaan kita di hadapan Allah. Tuan-tuan, falsafah apa yang kita buat, teori sujud. Kalau tuan-tuan tengok sujud, apa sih falsafah kita sujud? Kepala yang dibesar-besarkan, kepala yang paling atas dalam tubuh badan kita. Ketika mana tuan-tuan sujud, dia punya level sama dengan kaki yang hari-hari kita pijak.
So maknanya kalau tuan-tuan rasa hebat, Allah Maha hebat, maka nak menunjukkan kepada tuan-tuan, nak mengajar kepada tuan-tuan bahwasanya musibah ini didatangkan Allah kepada kita, hikmah ketiga untuk menunjukkan kehinaan, kehambaan kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan melainkan dengan izin Allah yang kita ni hina. Nampak? So apa sih kita nak hebat-hebat sangat? Kita tak ada apa. Falsafah sujud tolong kita gunakan. Tuan-tuan rasa besar dengan apa yang Allah berikan pada tuan-tuan. Sedikit kebesaran yang Allah beri pada tuan-tuan. Tapi kita tetap hina di hadapan Allah. Maka didatangkan musibah agar kita ni menghinakan diri kita, menghambakan diri kita di hadapan Allah. Kalau tuan-tuan musibah datang masih tak sedar dulu, masih rasa kita hebat, masih rasa kita kuat, silap tuan-tuan. Ya mudah-mudahan musibah yang datang menjadikan kita lebih menghambakan diri kita kepada Allah, lebih menghinakan diri kita kepada Allah. Tuh. Lebih bertawaduk dalam kehidupan kita kepada Allah. 3. Yang keempat, bagi tuan-tuan yang masa lalu banyak benda yang tak baik, maka musibah didatangkan Allah kepada tuan-tuan. Hikmah yang keempat. Musibah datang, hikmah yang keempat untuk menghapuskan dosa dan kesalahan pada masa yang lalu. Bahasa Arabnya kifarah. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan jadi begini, mungkin dulu kan tak begini. Woi, dulu jangan tanya Ustaz. Oh, hebat dulu Ustaz. Tanya section 20, famous Ustaz. Jika tuan-tuan ada masa lalu yang kelabu, jika tuan-tuan ada masa lalu yang hitam, anggap musibah yang datang penghapus dosa dan kesalahan kita pada masa kifarah dalam hidup kita. Bahasa orang Indonesia kata masih mendingan dosa dihapus di dunia daripada nanti di akhirat tak boleh dihapus. Masih mending kita dihukum di dunia daripada nanti dihukum di akhirat. Itu saja. Kita bukan nak minta hukuman Allah, kita bukan nak melawan, menantang hukuman Allah. Tapi jika Allah berikan musibah pada kita, sementara mungkin tuan-tuan masa lalu banyak yang kelabu, masa lalu banyak hitam, anggap musibah yang datang ini adalah penghapus dosa dan kesalahan pada masa yang lalu. Biar kita ngaku dan ya Allah, mungkin musibah datang nih, aku sedar ya Allah, saya ngaku dulu banyak dosa, dulu banyak salah, dulu saya jahat ya Allah. Tidak perlu kita mengkambing hitamkan, tidak perlu kita menghukum, menyalahkan orang lain. Sudahlah, anggap musibah ini adalah kifarah. Kifarah ke kafarah, ki ke ka, kifarah ke kafar ke kepa jangan tu kepa tu tak elok. Kifarah, ya kifarah. Kafarah pun boleh juga, yang tak boleh kepa. Kalau keparat itu tak boleh juga. Coba tuan-tuan sedar. Anda sampai ingat tuan-tuan, mungkin musibah ini ada datang, Anda pun sama. Ketika jatuh tuan-tuan, bengkak tuan-tuan sampai 3 bulan. Anda merenung, ya Allah, apa silap aku ya Allah. Bukan kita nyalakan Allah, ya Allah silap saya di mana ya Allah. Sehingga kan 9 tahun saya mengajar, tapi malam itu takdir Engkau ya Allah, saya lupa. Sikit aja itu lupa. Nampak tak? Itu yang keempat. Allah menimpakan musibah kepada hambanya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan masa lalu. Yang kelima, apakah hikmah? Kenapa Allah mendatangkan musibah kepada tuan-tuan? Kalau ada yang tengah kena musibah pada malam ini, atau mungkin anak sendirilah anak sebut. Maka hikmah yang kelima, Allah datangkan musibah kepada manusia yang kelima untuk menambahkan pahala lebih, untuk melipat gandakan pahala, untuk menambahkan pahala. Begini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amalu
ala qadri taqatihim. Orang beramal ini penilaiannya satu di antaranya bergantung pada kepayahan dalam melakukannya. Kita bukan nak musibah, tuan-tuan. Tapi ketika mana Allah datangkan musibah kepada tuan-tuan, anggap musibah yang didadangkan Allah kepada tuan adalah untuk melipat gandakan amalan ibadah dan pahala tuan-tuan sekalian. Contoh, orang yang datang ke surau, solat berjamaah, harga siling flat rate 27. Ini harga siling dulu. Harga siling yang tuan-tuan datang berjamaah, apa beritahu? Solatul jamaah afdalu min solatil fardi ala sab'i wa ishrina darajatan. Sembayang berjamaah lebih baik daripada sembayang sendiri 27. Itu harga siling. Tetapi ada harga spesial. Kalau tuan-tuan datangnya ke surau dalam keadaan banyak masalah, mungkin dalam keadaan kepayahan dan keberatan, maka Allah datangkan bagi orang-orang yang sedemikian, Allah beri lipat ganda minimal 10 kali ganda minimal. Maka orang yang ada kesusahan, ada musibah yang tengah menimpa, tapi rajinnya datang, semangatnya datang ke rumah Allah. Orang yang tak ada masalah, yang tak ada musibah, Allah beri kepada orang yang sedemikian 10 kali ganda. Kalau orang yang biasa dapat 27, maka orang yang ada musibah menimpanya, rajin datangnya 10 kali ganda, jadi 270. Mari minta musibah semuanya dengan Allah, tuan-tuan. Kang dibagi pula gerang, tak datang pula, tak payahlah. Sudahlah, 27 janji istiqomah, kan begitu. Kena ingat tuh, kita bukan minta musibah, tapi ketika musibah datang, ini hikmah. Iya. Itu masalah ketika musibah datang 2 hari, anak tetap ceramah. Dokter kata suruh rehat 1 bulan. Saya kata dokter, kalau rehat sebulan dokter, otak jam nomor hilang semua nanti. Ini nomor 30 pun dia tak ada juga. Nah ingat 30 nombor ni bukan senang kan. Saya kata tolong, saya kata ustaz, ya rehatlah, ceramah boleh tak lagi. Kata tak apalah, janji tidak mengganggu saja. Cuma bertongkat memang duduk di rumah, si kaki terkangkang ke atas saja, buat apa tu? Iya, masa itu bulan Januari kan, Januari Februari kan. Ada lagi. Isteri kata, awak ni degil sekali, janganlah cakap macam tu. Iya. Kenapa? Rajin anak, bukan anak puji di sini. Rajin ya Allah, mudah-mudahan kau beri aku rajin ya Allah, walaupun dalam keadaan kaki ni bengkak lagi, tongkat dua lagi, mudah-mudahan ya Allah engkau berikan pahala karena aku nak rajin, bukan nak minta pujian orang, aku nak minta pujianmu ya Allah. Kenapa? Rajinnya orang yang tengah ditimpa musibah, Allah akan berikan pada tuan-tuan sekalian 10 kali ganda minimal. Pasal tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kena musibah, tolong lebih dekat kepada Allah. Di samping mungkin itu hikmah yang pertama tadi, untuk yang kedua tadi, maka ada hikmah yang lain dari musibah yang datang untuk menambahkan dan melipat gandakan pahala dalam hidup tuan-tuan sekalian. Jangan malas. Ini baru demam sikit aja, lama tentang soroje, demam Ustaz, rugi. Lama tak datang, inilah Ustaz, perut tak berapa selesa, rugi. Sepatutnya benda-benda macam ni yang menjadikan motivasi, yang boleh mendorong kita untuk lebih rajin. Kenapa? Karena Allah bagi bonus kepada kita. Boleh faham tuan-tuan? Kenapa? Mari. Kita bukan minta musibah ini datang tuan-tuan. Tak ada siapa orang nak. Tapi ketika Allah berikan musibah pada kita, ini hikmah yang tuan-tuan kena belajar. Ya. Pasal mudah-mudahan apa yang anda bincang malam ini jadi motivasi pada tuan-tuan sekalian. Karena anda pun termotivasi pada diri sendiri, tuan-tuan. Iya. Yang kelima. Yang keenam. Yang keberapa? Yang keenam. Apakah hikmah di sebalik datangnya musibah? Hikmah yang keenam, Allah datangkan musibah. Hikmah yang keenam adalah untuk mengangkat martabat dan derajat manusia ke tempat yang lebih tinggi di sisi Allah. Ulangi. Allah menimpakan musibah
Hikmah yang keenam, Allah datangkan musibah. Hikmah keenam adalah untuk mengangkat martabat dan derajat manusia ke tempat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Artinya begini tuan-tuan. Anggap musibah ini, untuk tuan-tuan lebih paham, anggap musibah ini sebagai exam, final exam. Contohnya begini. Mungkin di mata tuan-tuan kita ini anak sekolah rendah. Allah nak naikkan tuan-tuan menjadi anak sekolah menengah. Mungkin di mata Allah tuan-tuan ini darjah 6. Allah nak naikkan tuan-tuan martabat yang lebih tinggi, kelas lebih tinggi, tingkatan 1. Maka diberinya musibah yang namanya UPSR. Boleh faham tak maksudnya tuan-tuan? Mungkin di mata Allah tuan-tuan baru tingkatan 3. Ini hamba aku ini naik, ini layak naik pangkat sedikit nih. Tuh. Diberinya musibah, diberinya exam yang namanya PT3. Mungkin di mata Allah tuan-tuan anak tingkatan 5, ini anak muda aku nih kena naik university ini. Maka diberinya exam namanya apa? SPM. Anggap musibah ini adalah cara Allah untuk menaikkan martabat kita. Cuma naiknya martabat tuan-tuan, diberinya sedikit musibah kepada tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan sekalian. Simpel. Itu pasal kena. Nih namanya hikmah nih begini. Coba tuan-tuan, sampai mati pun tak ada selesai tuan-tuan. Anak kalau masih itu anak musibah, masalah jatuh nih, anak emosi dengan ejekan, anak boleh marah ejekan. Ini apa nih kau ni dah tahu dah di sini nih tempat pakai ustaz, turap lah. Tapi dah pukul 11 malam, kaki pun dah sakit dulu tu kan. Nak marah pun dah tak boleh dah. Nasib baik tak nangis saja tu. Tapi ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Nih, hikmah yang tuan-tuan wajib faham. Allah mendatangkan musibah kepada tuan-tuan. Mungkin Allah nak menaikkan martabat dan derajat tuan-tuan sekalian di hadapan Allah nanti. Maknanya di sini anggap musibah ini sebagai final exam. Tuh, kalau dalam tentera mungkin tak tahu lah apa tuh. Mungkin tuan-tuan prebet nak didaikan jadi apa lepas prebet apa? Kopral. Mungkin di mata Allah tuan-tuan kopral nak naik ke siapa? Sarjan. Sampailah tak tahu lah yang tertinggi apa tuan-tuan. Anggap ini musibah final exam untuk naikkan pangkat dan derajat tuan-tuan. Bukan di mata manusia, di mata Allah. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Allah menimpakan musibah. Yang ketujuh, Allah datangkan musibah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Jangan anggap musibah ini bala. Walaupun mungkin musibah COVID-19 secara keseluruhannya, apa yang anda pernah sebut pada minggu yang lalu, dia adalah bala. Anggap musibah pada diri kita. Musibah ini datang sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Anak kiaskan untuk tuan-tuan muda faham. Tuan-tuan sayang baby. Mungkin umur 4, 5, 6 bulan. Digomol baby itu, nangis baby itu. Adakah nangis baby ini kita ini marah dengan baby itu? Adakah baby itu nangis kita benci dengan baby yang nangis itu? Oh, padan muka kau nangis ya. Kita sayang, tapi bentuk sayangnya bagi dia nangis. Kita nak dengar baby itu nangis. Suara baby itu nangis sedap didengar. Sebab kita sayang. Bentuk sayangnya diberinya baby tadi menangis. Maka musibah yang datang kepada Allah, anggaplah, jadikanlah musibah yang datang ini tanda Allah sayang dan cinta kepada kita semuanya. Cuma bentuk sayangnya Allah, tanda cintanya Allah, diberinya tuan-tuan sekalian sedikit musibah.
Mungkin pada anda sendiri, anda sebut, ya Allah mudah-mudahan musibah yang engkau timpakan kepadaku, ya Allah. Mudah-mudahan tanda engkau sayang kepadaku, diberinya aku ini musibah, agar aku banyak merintih, banyak mengadu, banyak berdoa kepadamu, ya Allah. Itu tandanya. Nanti kan kalau tak datang musibah kan disebut Allah pun payah. Terantuk batu, sorry. Batu pun kena sorry juga. Tuh, tapi kena musibah sampai ulut kaki, Allah. Teringat Allah pula. Maknanya di sini tuan-tuan sekalian, Allah mendatangkan musibah karena Allah sayang dan cinta kepada tuan-tuan sekalian. Kesusahan hidup, anggap Allah sayang. Diberinya tuan-tuan sedikit kesusahan hidup. Semua musibah yang datang pada tuan-tuan, ini hikmah yang tuan-tuan wajib pantauan. Tolong ingat, catat kalau perlu tuan-tuan. Balik rumah renung balik agak-agak. Yang mana musibah yang datang pada tuan-tuan? Tuan-tuan tahulah jawabannya masing-masing. Anaknya bagi rumusan kepada tuan-tuan sekalian. Ini jawaban-jawaban kenapa Allah mendatangkan musibah kepada tuan-tuan. Anda tidak tahu hikmah yang mana yang tuan-tuan dapat dari musibah yang tengah menimpa tuan-tuan sekalian. Kalau betul tuan-tuan ada iman, kalau betul tuan-tuan orang beriman, insya Allah musibah ini ada hikmah di sebaliknya tadi. Itu yang berapa tadi? Yang ketujuh. Yang ke-8. Apakah hikmah di sebalik Allah mendatangkan musibah kepada kita? Yang ke-8, untuk mengajar manusia tawadu di dalam kehidupan. Mungkin kita ini sombong sangat. Mungkin kita ini rasa-rasanya hebat sangat. Allah datangkan musibah, apa hikmahnya? Untuk mengajar manusia, untuk mengajar hambanya tawadu di dalam hidup. Kan sifat manusia nih, ya. Ada sikap kita nih dalam hati kita nih, ada setitik, ada satu engine yang namanya takabur. Dengan sebab apa takabur? Dengan sebab ada kelebihan. Tuh. Maka musibah di tangan Allah agar kita nih tawadu, merendah diri dengan kelebihan diri. Anak pernah sebut, kadang-kadang orang ini sombong. Kenapa orang jadi sombong? Orang sombong ada 10 sebab. Coba tuan-tuan kalau ada 10, yang mana agak-agak? Sebab 10 ini salah satu mungkin ada. Yang pertama, orang sombong sebab karena hartanya. Tuh, orang kaya biasanya sombong. Orang sombong besok orang kaya. Wajar. Orang miskin sombong tidak wajar. Kenapa sombong? Kaya. Fir'aun, Qarun lawan Nabi Musa sebab Qarun diberi kekayaan oleh Allah. Musa, patut yang jadi nabi ini aku. Engkau adalah kampung, muka cacat, cakap pun gagap, selekeh hanya aku nih. Kaya Fir'aun pun hormat dengan aku. Padahal Qarun adalah anak murid kanan Nabi Musa. Ketika Allah berikan kekayaan kepada Qarun, Qarun jadi sombong. Dengan sebab apa Qarun sombong? Kekayaan. Yang digambarkan dalam Quran, dia punya anak kuncinya saja bergerobak-gerobak. Anak kunci saja itu. Tarik pakai kereta kuda tuh, itu kuncinya saja. Terus sekarang jadi pepatah orang Melayu, mana-mana duit yang di bawah tanah dia punya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengah cangkuk, jumpa jongkok emas, disebut dengan harta jauh dari Mesir sampai ke Malaysia, tuan-tuan. Tuh, jumpa bawah tanah, jumpa dalam laut, oh disebut harta. Tuh, disebar satu dunia, tuan-tuan. Orang sombong karena harta. Syukur kalau tuan-tuan ada harta, tapi tuan-tuan tawadu dalam hidup. Yang kedua, orang sombong karena kuasa. Tengok orang yang ada kuasa, lain macam ya. Kenapa? Pangkat besar. Kadang-kadang Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha agung. Sebab apa Fir'aun jadi sombong? Sebab kuasa. Fir'aun orang kampung, kulit hitam, Kipti.
suku Kibeti. Tetapi ketika Allah beri kuasa kepadanya Ramses yang kelima, dia ngaku jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Orang sombong karena pangkatnya. Kalau ada yang di sini yang pangkat besar-besar, syukuri dan disombongi. Yang ketiga, orang sombong karena keturunan. Dia harta tak ada, keturunan pangkat pun tak ada, keturunannya luar biasa. Mungkin tuan-tuan ada yang keturunan bangsawan ini bahasa Jerman, bangsa Tangiawan. Yang bukan orang Jerman tak tahu. Iya. Atau mungkin ada yang keturunan Rasulullah, keturunan Nabi ada. Nih, aku keturunan Nabi Muhammad nih. Tak tahu lah belah Abu Jahalnya ke belah Abu Lahabnya. Oh, kau keturunan Nabi. Aku pun Nabi juga. Kau siapa? Aku keturunan Nabi Adam. Nabi juga. Kadang-kadang kita sombong dengan keturunan. Syukuri kalau itu ada keturunan Syed ke Syarifah, Tengku ke macam-macam semua. Raja ke Raja Gopal pun keturunan raja juga. Tuh. Yang keempat, kadang-kadang orang sombong karena otak. Kadang-kadang orang sombong karena ilmu. Kalau Allah berikan ilmu, Anda tak tahu Anda pasti itu. Kalau orang tanya macam mana Ustaz kalau ceramah nombor banyak, Anda pun tak tahu. Ini benar bukan ngarang tuh kan. Ngarang boleh ngarang tuh, ceramah 1 jam ngarang nombor, tak boleh itu tadi. Macam mana Ustaz kalau ceramah nombor banyak, dah Allah bagi. Ini benar bukan ngarang pun cerita asal cerita itu salah tuan bantai balik tuan betul betul. Anak kata Allah Allah. Yang pasti anak suka dalam ceramah pakai nomor itu saja. Kalau Allah bagi anak ceramah pakai nomor, yang lain anak tak ada nomor tuan. Anak mekanik, kalau tengok mekanik, diburai kereta. Kalau anak burai kereta, kompom tak boleh pasang balik tuan. Mengapa kalau Allah bagi anak ilmu, sikit aja ilmu agama, ilmu yang lain anak tak ada tuan agak lebih pandai. Contoh lagi yang lain tuan-tuan. Ini yang anak kata pelik nih. Anak mondok nih sejak sekolah rendah. Pindah dari pondok ke pondok, macam-macam pondok tuan-tuan. Sejak sekolah rendah. Dulu masa anak mondok sekolah menengah dulu, pondok nih memang pondok. Orang kata ini pondok lama-lama dulu kan, masak sendiri. Kongsi dengan kawan sebilik itu dalam 10 orang, gili-gili masak. Apa yang anak peliknya tuan-tuan? Anak kadang masak nih tengok buku, ikut resep apa yang buku tulis, tapi dimasak tak sedap juga. Kawan ni cincang yang gerong-gerong, ais engkau masak sedap pula. Tapi anak ngapal nombor 10, 20, 30, alhamdulillah, anak boleh ingat lagi kita masak tak boleh. Mananya apa sih nak sombong dengan ilmu? Buktinya apa? Masak tak boleh, anak pati aja. Tahu, tempe, toge, telur. 4 aja itu, yang lain zero. Mana apa? Oke, sedar Syihabuddin, kamu bukan pakar dalam bab masak memasak. Betul tak betul tu? Apa sih nak sombong dengan ilmu? Tak apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku tak bagi ilmu kepada manusia sikit. Tuan-tuan pakar apa sekarang atas sini yang hebat-hebatnya buat apa? Itu saja, yang lain tak ada pun. Tapi kadang-kadang orang sombong dengan ilmunya. Syukuri kalau Allah beri tuan-tuan ilmu yang lebih dari orang lain. Disyukuri bukan disombongi. Yang keempat. Yang kelima. Orang sombong sebab yang kelima karena glamour. Terkenal, famous. Iya. Menang famous saja. Harta tak ada. Tuh, pangkat tak ada. Keturunan biasa. Otak sejuk beku. Tapi ini glamour. Menang glamour aja. Kenapa? Kadang-kadang ini Ustaz glamour, nasib baiklah aku tak glamour. Kalau glamour tak nampak di Sulawesi Section 20 tu. Kadang-kadang orang sombong menang terkenalnya, menang glamour, menang famousnya. Yang lain tak ada. Coba apa ustaz-ustaz tu kan.
Ada 4-5 ustaz, tiap-tiap ada masalah yang ditanyakan oleh anak murid, refer rujuk balik dengan anak. Kalau tuan sebut nama mesti kenal ustaz itu. Biasa keluar TV. Ada masalah apa ustaz? Tolong bagi sedikit jawaban ustaz. Apa? Terkenal. Yang ke-8. Yang ke-8. Orang sombong. Yang ke-6. Orang sombong sebab ya bodinya. Sikit lagi. Kenapa? Body ya, menang handsome, menang ganteng, koyok kelenteng. Orang Jerman kata begitu. Menapa? Menang body aja, yang lain tak ada body aja menang loh. Handsome itu bukan handsome, perasaan handsome. Kadang-kadang ini semua kan handsome belakang itu. Syukur Allah bagi handsome. Nak tahu handsome, pergi zu negara kita handsome tuan. Kan begitu. Yang ke-7, orang sombong. Yang ke-7, kenapa sombong? Orang sombong karena umurnya. Orang sombong karena tuanya, otainya. Nih, orang lama banyak makan asam garam, tak cari berek makan asam garam tuan. Engkau budak kemarin sore, dulu masa bekatan aku pegang bet engkau, siap bet pun disebut tuan kalau orang kampung. Aduh sakit hati betul. Dulu masa bekatan aku yang pegang bet engkau dulu masa bekatan. Kadang-kadang orang sombong menang tuanya. Yang ke-8, orang sombong karena degilnya. Kenapa sombong? Pasal degil tuh jadi sombong. Tengok anak tonton yang degil-degil, dia sombongnya orang tua. Udah nih degil, dia sombong. Dia terdengar cakap orang tua, dia lawan orang tua. Sombong kenapa? Sebab degil tu jadi sombong. Yang ke-9, orang sombong karena jahilnya. Orang sombong karena bodohnya. Itu pasal orang boleh kata apa? Bodoh sombong. Kenapa dia sombong? Pasal bodoh tu jadi sombong. Cuma pandai sikit, tak sombong dia. Dan yang ke-10, orang sombong karena ikut-ikutan. Orang sombong karena tumpang sekaki. Yang hebatnya orang, yang sombongnya kita. Itu menteri itu anaknya kawan sekolah anak aku toh. Kita tak kenal dengan menteri itu, anaknya pun kawan aja. Itu anak menteri sebelah jiran rumah bapak aku toh. Itu sombong tumpang sekaki. Boleh paham tak? Yang hebatnya orang, yang sombongnya kita. Ini sombong yang paling malang itu. Anda tak sebut bapak mertua orang hebat. Biasa saja bapak mertua itu apa kisah bapak mertua sudahlah. Ya kalau anda sebut tuan-tuan, anda 24 tahun di Malaysia. Anda anytime boleh minta apa-apa dengan bapak mertua. Pengasas tabung haji Malaysia. Felda, Velcra, Fama, Sirim. Itu bapak mertua punya asas. Biasa sajalah. Itu bapak mertua anda. Coba. Apa? Sudahlah alhamdulillah syukur dapat mertua macam ni kan. Bukan ada sombong, tak anda sebut. Tuh, syukur alhamdulillah. Bolehlah kita tumpang ilmunya. Tuan anda tengok macam mana gaya hidup orang tua ni 95 tahun. Otak legal lagi tuan-tuan. Nampak? Masih cemen sana cemen sini 95. Sebaya dengan Tun. Saya sebutnya Tun lebih tua 6 bulan. Pak mertua muda sikit, muda 6 bulan. Sama-sama orang Kedah. Anak syukur alhamdulillah. Bukan kita nak glamour, bukan kita sombong. Tumpang sakit hebat mertua, tumpang hebat tak ada. Allah menimpakan musibah agar mengajar manusia tawadu. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-berapa? 11 pula. Sudah. Yang ke-9, kita sambung pertemuan akan datang. Ada 21 lagi tuan-tuan. Masih banyak lagi tuan-tuan. Nanti kita cari kalau ada yang free lagi. Sebab setakat ini masih ada lagi yang free. Kalau ada lagi lah. Nanti patut malam ni dekat pinggiran Subang. Tapi dia kata cuti. Okeylah, ambil. So insyaAllah tolong ingatkan tuan-tuan. Ada 21 nombor lagi. Ya, anak sampai hikmah musibah mengajar kita tawadu. Dan masih banyak lagi pengajaran hikmah di sebalik kenapa Allah mendatangkan musibah.
Ya, yang pasti musibah ini kita kena cari. Ya, kalau tuan-tuan tak cari musibah ini apa hikmahnya, tuan-tuan tak dapat apa, tuan-tuan. Yang dapat sakit hati, yang dapat marah, yang dapat kecewa, yang dapat sakit, itu saja. Pasti ada hikmah. Cuma apa hikmahnya, tuan-tuan kena cari sendiri. Karena pun sama, anda cari sendiri. Ini musibah datang, oh ini hikmahnya. Ya, baik. Ada soalan sampai sini. Accident anak ada 8 kali. 24 tahun tuan-tuan, 8 kali accident. Nasib baiklah panjang umur lagi ada. Sampai total loss pun ada tuan-tuan. Kereta jatuh sampai huruf V tuan-tuan. Mercedes tu masa itu. Ya. Ya. Dilanggar, terlanggar, berlanggar. Tuh, semua yang gar-gar semua sudah tahu. Belanggar pernah, terlanggar pun ya. Iya. Tuh. Tapi iyalah Allah masih panjangkan umur tuan-tuan. Itu aja. Baik. Ini bukan soalan tuan. Ada lagi soalan yang lain. Ustaz, kita sebagai manusia biasa yang selalu dengan dunia, tapi kadang-kadang dalam ibadah kadang timbul juga sedikit perasaan yang macam riak. Ya. Terasa macam tu. So, nak dihindari benda tu. Jika ia terdetik dalam hati, tuan-tuan cepat istighfar balik. Tuan-tuan tepatkan balik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan. Tuan-tuan lembutkan hati. Itu pasal hati kena dilembutkan, nafsu kena dilawan. Hati tuan-tuan kadang-kadang terasa zuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa? Anak macam tuan-tuan, anak kalau ceramah kadang-kadang ustaz, bagus ceramah. Anak sebut, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa dulu Ustaz nombok? Kembalikan kepada Allah. Syukur Alhamdulillah, terima kasih atas pujiannya. Cukup. Karena kalau tidak, so ketika mana ada rasa ria, ada tuan-tuan cepat patah balik. Macam tadi soalan tadi, macam mana? Ketika mana tuan-tuan tep, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ria, ya Allah. Ya Allah, saya sombong. Ketika orang puji, kembalikan pujian yang layak dipujiannya. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup. Itu last soalan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada itu sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan walaupun hanya 9 perkara, mudah-mudahan tuan-tuan dapat mengambil hikmah kenapa Allah datangkan musibah. Sama ada secara pribadi, orang per orang, ataupun secara general COVID-19 yang tengah datang. Silakan tuan-tuan, sama-sama kita menghayati hikmah apa yang berlaku. Dan masih banyak lagi insya-Allah. Mungkin kalau ada lagi kesempatan dan peluang yang lain, kita akan sambung 21 hikmah yang lainnya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta nuri syamsik. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.